Sama-sama mari naikkan pujian ini. Yuk, mari bersama katakan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai Tuhan. Mari semua say, jadi rekanku, jadi rekanku, ku bersuka sebagai rekanku. Jadi rekanku, jadi rekanku, ku bersuka sebagai rekanku. Sama-sama mari semua. Jadi rekanku, jadi rekanku, ku bersuka sebagai rekanku. Jadi rekanku, jadi rekanku, ku bersuka sebagai rekanku. Satu kali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai rekanku. Jadi rekanku, jadi rekanku, 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 ku bersuka sebagai rekanku. Mari bersama katakan di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus Tuhanku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus Tuhanku di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Sekali lagi, sama-sama mari katakan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus Tuhanku di dunia, di dunia. Ya Yesus Tuhanku di dunia, tempat berlindung yang sekali lagi. Ya Yesus Tuhanku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus Tuhanku di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Lebih lagi mau memuji nama Tuhan di tempat ini, amin. Yang mau menari buat Tuhan, boleh saya lihat tangan-tangan yang terangkat. Yang mau beri yang terbaik buat Tuhan, yuk bersama. Sekali lagi kita mau beri yang terbaik. Naikkan pujian ini kita katakan. Haleluya. Semula hidupku tadi tebus oleh kuasa Roh yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang
Puji nama Tuhan. Laparnya hilang, hausnya hilang ya. Bener tuh kata. Mantap. Oke, baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam apa ya? Kita berikan kesaksian pujian. Oh iya, persembahan dulu. Kita masuk dulu persembahan. Kita siapkan dulu persembahan setiap kita. Ada yang betul? Shalom. Tuhan Yesus dahsyat. Luar biasa ya. Apalagi tadi udah joget ya untuk Tuhan Yesus ya. Berarti lapar sama hausnya hilang. Itu enggak? Hilang benar-benar. Maka itu saya bilang peringatan untuk yang pertama kali di doa puasa. Jangan pikirin otak bahwa kita akan makan, kita akan minum. Terutama untuk yang pertama kali. Saya peringatkan, bulan ini saya kecewa sekali yang di bawah. Tuhan tegur saya terus terang aja. Maka itu kalau nggak kuat ngomong ke saya atau ngomong ke Bu Serli, kita bisa doain. Kalau mau begitu lagi bulan depan jangan naik. Saya keras terus terang aja. Kalau mau berdoa berpuasa pasti kuat. Kalau nggak kuat kita malu sama tim singer. Dia nyanyi. Napasnya berapa ini? Dia berpuasa. Saya selama puasa nggak pernah batal. Bukan kuat kerja saya sih. Maka itu berkat Tuhan turun. Kan tadi pagi juga udah dipencarakan dengan Pastor Agustano. Ya kan kalau mau datang kemari doa dan berpuasa. Jadi kalau untuk urusan lapar itu nggak mungkin. Pasti Tuhan jawab. Baru urusan lapar doa dan berpuasa. Jadi saya mau jemaat yang datang doa puasa jangan cengeng. Oh dia akan buka. Apalagi wah hari ini insidennya saya terus terang aja bulan ini saya kecewa. Bukan satu orang, saya sebutin ada 5 orang yang berbuka bulan ini. Air di galon kemarin saya penuhin hari-hari Minggu untuk pada minum. Baru datang, air tinggal setengah galon hari Senin pagi. Sorenya habis. Air galon saya fair aja. Itu air galon dari Tuhan melalui saya. Saya datang bawa air galon, bukan kuat gagas saya bawa air galon, saya menabur untuk ini, tapi saya mau nabur itu untuk yang benar-benar doa puasa. Bukan yang mau buka di sini. Kalau mau buka di sini, jangan datang berdoa dulu. Takut nggak kuat, kita doain pasti kuat kalau untuk itu. Jadi kalau untuk kita berdoa dan berpuasa, iman kita timbul. Jadi kan Pastor Agus juga tadi pagi bilang iman kita timbul. Jadi berkat yang dari Korintus berapa tuh, apa yang nggak pernah lihat mata dengar tinggal timbul dalam hati, itu luar biasa kok. Pasti kita alamin, nggak mungkin nggak. Kalau nggak alamin, jangan datang doa puasa lagi. Kalau nggak kita koreksi diri kita. Kalau udah datang doa puasa koreksi diri kita, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan jawab. Terutama untuk yang baru-baru, kalau udah bersetahun doa puasa tujuannya nggak mau memberi, bukan kita suruh mau memberi apa mau diberi gitu. Ya kan gitu kan, tinggal kita pilih. Kalau kita mau begini terus, saya keras ya terus terang ya, mau begini terus berarti percuma juga doa puasa, gitu-gitu juga. Tujuan doa puasa kita harus belajar memberi. Kalau dulu kolektor juga saya belajar 5.000, 20.000 tuh saya mau kolektor. Nah, datang di gereja kumel-kumel, ya kan? Saya cuma ngalamin seperti itu. Saya mau makan aja dulu sama istri saya, sama anak saya waktu di CR, duit 100.000 ya anak-anak, kamu harus cukup. Jadi kamu mau nanti kalau mau makan di Hoka Bento sama papi mami, kamu jangan makan puding ini. Jadi kamu makan dari orang tua. Dulu masih murah Hoka Bento ya, 100.000 cukup berempat. Sekarang satu jenis aja udah mahal. Benar gitu kan? Tapi kita belajar cukup. Betul nggak? Ya kan kita harus manage seperti itu. Saya di titik bawah seperti itu. Kalau sekarang kita mau apa? Ya kebetulan ya saya ada di tua di sini. Maka itu saya mau keras segala sesuatu, kita kan mau yang terbaik dari Tuhan.
Semua dapatnya dari Tuhan ya, amin ya. Bukan dapatnya dari saya, bukan dapatnya dari pengurus, ya kan? Maka itu saya bilang jemaat yang sekarang luar biasa. Ini baju boleh pengasih nih, bukan dari pengurus. Nah, kita tepuk tangan dari keluarga Ibu Novi. Yang menabur, kalau nabur boleh, saya bilang. Untuk pengurus, ya kan? Ya pakai boleh, saya bilang. Pengurusnya biar lebih ganteng, lebih cantik lagi. Ya kan gitu. Nah, kita juga mau bersaksi yang bulan lalu saya bilang dengan total LCD itu 8.750, udah ada yang menabur lagi 300 sama 200 berarti 9.250. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tetap masih kurang ya, 12 juta lebih. Tetap tanggungannya ada di mana. Ya kan, kalau nggak mau ya tetap saya ambil doa dari Tuhan Yesus juga. Saya juga belajar seperti itu sebelum saya umumin untuk LCD. Kita udah mulai menabur di sini, beli keyboard, ya komputer, laptop, ya kan, termasuk cuci tangan tuh lagi baru-baru pandemi kita pengurus, wah syaratnya gimana kita mau datang pengurus kemarin cuci tangan, kita bikin wastafel ada 6 kan, itu juga kan biaya, kamar mandi juga diperbaiki semua. Pak Supit hanya menyediakan tempat di sini, tapi kalau kita nggak mau ambil bagian kita, kan di firman Tuhan juga kan ada janji dan perintah. Benar nggak? Firman Tuhan kan 2 itu doang, mau dapat janjinya, perintahnya harus dijalanin. Kalau mau dapat janjinya mau, perintahnya nggak mau, gimana sih ya? Benar nggak sih ya? Disunglan ya, benar nggak gitu kan? Harus seperti itu. Jadi ada take and give gitu. Kalau berumah tangga juga begitu, sama anak-anak juga begitu. Kita nggak bisa kecewa sama istri, sama suami juga begitu. Ya saya mau terus terang aja di 2 puasa ini, kalau merasa tersinggung, puji Tuhan, Tuhan Yesus sayang. Betul gak? Kalau nggak tersinggung, berdoa lagi, lebih sering-sering lagi 2 puasa. Tapi kalau sering rutinitasnya kita rindu untuk kemuliaan Tuhan, kayak kita pengurus datang, jangan wah Pak Alek gini kerasnya pada nggak datang, katanya kan rugi sendiri ya, benar nggak? Ya kita contohnya Cimarta kan walaupun jauh-jauh udah mau datang, biaya khusus untuk tiketnya aja berapa duit. Kita yang datang ke sini gratis benar-benar semuanya, ngomong kasarnya, termasuk semua nggak usah dipikirin, tidur juga gratis, ya kan, semua gratis, ibadah gratis, termasuk untuk makan pun gratis, ya kendaraan gratis, ya kan kalau nggak. Tapi kita juga mau belajar ambil bagian kita, jangan nggak ambil bagian kita. Kalau ambil bagian kita, otomatis kita untuk meringankan pelayanan di sini. Kalau pelayanan di sini kan tadi saya bilang selalu dari dulu saya bilang ini pelayanan di sini ladang yang subur. Udah 30 tahun lebih. Pak Supit sanggup aja tuh dari kita sewa-sewa di Kapendri. Saya tuh alma mater Kapendri sebenarnya. Baru 12 tahun lah ya Bu ya, kurang lebih ya kan gitu. Sampai sekarang kita pindah kemari gitu. Karena kita lihat rutin datang, ya kita kan mau bertumbuh terus. Oke, Tuhan Yesus baik ya. Amin. Tersinggung nggak? Nah, ya puji Tuhan ya. Semua segala sesuatu untuk kebaikan dari Tuhan ya. Oke, sekarang kita sepakat berdiri ya. Angkat amplop kita. Selamat malam Bapak kami ada di surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Di 2 puasa bulan Juli ini Tuhan, di hari kedua ini Tuhan, yang di malam ini Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan, sangat-sangat bersyukur. Tadi kami setelah kau puji, kau memuji Tuhan, kami puji Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Sekarang tibanya Tuhan, kami akan memberi Tuhan. Kami mengangkat amplop ini Tuhan, ini hanya berupa amplop Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ini persembahan yang kami terima kudus Tuhan, yang berupa perpuluhan nasar kami Tuhan, maupun ucapan syukur kami Tuhan, untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sampai katakan amin. Amin. Sobatku yang setia
waktu susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan saudara. Baik, malam hari ini saya mau mengundang untuk setiap ibu-ibu kita yang luar biasa. Mana suaranya nih ibu-ibu? Boleh tepuk tangannya buat semua ibu-ibu? Iya, haleluya, puji nama Tuhan. Boleh saya undang semua kaum wanita untuk maju ke depan, berikan kesaksian pujiannya buat Tuhan Yesus. Boleh? Oke, amin. Silakan maju ke depan. Saya undang semuanya. Para wanita, nanti setelah ibu-ibu kita yang luar biasa nanti gantian. Habis itu bapak-bapak. Oke. Aku jangan susah yang semua tahu ya. Udah nggak usah pakai mic nggak apa-apa. Kenceng ini nggak usah pakai mic. Pakai mic. Biaya. Bisa ya semua. Iya. Pakai goyangan.
Akhir sukacitanya penuh. Apa hilang? Mantap. Sekali lagi buat ibu-ibu kita luar biasa dong, kasih tepuk tangannya. Haleluya, luar biasa, puji nama Tuhan. Baik, selanjutnya saya mengundang untuk bapak-bapak kita kaum pria untuk maju ke depan. Saya persilahkan. Oke. Kaum pria Ayo laki-laki nyanyi. kaum bapak lalu. Yuk kita nyanyi ya. Satu kali dapat Tuhan ya. Ini khusus kamu laki kan? Pria atau laki? Semangat ya, semangat. Jangan kalah. Joget ya, joget. Kamu apa mereka tanya dulu? Katanya itu tadi Pak Barun bilang apa tuh Pak Barun? Satu hal yang kurindu pada Tuhan. Tuh, satu hal yang kurindu pada Tuhan. Tahu nggak? Yang di atas nggak jago nyanyi. Ke depan.
Sekali lagi tepuk tangannya buat bapak-bapak kita yang luar biasa. Aduh, mantap. Oke, selanjutnya saya mengundang untuk seluruh pengerja dari tim doa puasa, saya persilakan. Ayo, liatin aja Bu. Kesaksian yang lain aja. Hah? Kesaksian yang lain. Sama si bapaknya ke bingung. Kesaksian yang lain baik kamu bersaksi. Oke, kalau gitu saya buka ruang kesaksian. Mungkin nggak banyak ya, 1 atau 2. Jadi kita jangan kita batasi waktu sedikit. Ada yang mau berikan kesaksiannya? Oke, Bapak dulu deh. Silakan Pak. Pak baru habis itu tadi itu mata. Shalom. Kaji tata silanya. Orang penolong yang tercinta. Kalau nggak ada dia, saya nggak bisa buat apa-apa. Jadi kalau ada kadang-kadang daging tuh nurut, daging lemah. Kadang-kadang ada selisih paham, saya bisa, wah, kadang-kadang begitu ada emosi gitu ya, minta doa supaya saya selalu damai. Gitu aja ya. Saya bersyukur ya selama saya doa puasa, memang berapa bulan ini saya udah ikut. Pas bulan kemarin saya betul ngalamin kelemah tubuh. Saya sakit 1 minggu, 2 minggu kedua dikena sakit panas dingin. Minggu ketiga saya mau berangkat, saya gak pikir anak-anak bilang, Pak, Ma, mesti sehat ya. Kalau papa mama sehat bisa ketemu teman-teman yang doa pagi, tiap pagi. Ada doa pagi udah 2 tahun. Di ini, AOC Media, ya, di Bandung punya pusat. Ya tiap pagi jam 5 tepat, kita udah doa bangsa Indonesia. Mewakili masing-masing, ada yang tinggal di Kalimantan, di mana setiap provinsi ada wakilnya, setiap daerah ada wakilnya, ada yang tinggal di Singapura, mana ada wakil, gabung semua pakai ini streaming. Jadi kami bersyukur tim itu semua di doa puasa ada mau diadakan ke Yerusalem, ya, ke Israel. Jadi tiket semua berapa semua kita hanya terima pasang badan pergi aja, ada yang siapin. Terus ada yang siapin, ada juga siap dana untuk ini sakunya oleh-oleh. Jadi saya bersyukur ini bukan apa ya, kita kalau datang ke Gunung Salak nggak sia-sia. Biar Tuhan ada jawab. Seperti tadi 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Itu betul-betul. Saya juga doa biar Gunung Salak itu bukan tim di mana doa ada, dari Gunung Salak ada, nanti Pak Alek bisa mimpin sebenarnya. Kita rombongan ada kepanggilan, kita bisa ke Yerusalem bersama-sama, ke Israel. Supaya kita tak hanya baca kitab mana Gunung Hermon, tapi nyata-nyata kita udah di bawah kaki Hermon, bersujud 2 orang di situ berdoa. Doa biar semua suku bangsa boleh datang situ. Jadi kita tim doa yang Esther tuh boleh kebagian, ada kepanggil semuanya. Ya, kita doa walaupun Pak Alek, Ibu Seri semua, Hong Ing semua yang terlibat bisa dipanggil ke sana. Kalau sesuai dengan Tuhan berikan, siapkan dana untuk kita semua. Tuhan akan siapkan atau kita sehat gitu. Saya kaki sakit-sakit tuh tim saya yang paling tua berdua, ini yang paling muda bukan paling tua. Turun dari bus, turun naik, bukan yang itu, hanya ke hotel, numpang mandi, numpang tidur, taruh baju. Begitu morning call pagi jam 5 udah bangun, udah siap jam 6 makan, jam 7 mobil di jalan. Tour guide-nya orang Israel, pintar bahasa Indonesia. Inilah Tuhan Yesus mati di sini, inilah ada kubur kosongnya, inilah Bethlehem, ini apa? Ini ada itu Sungai Yordan, ini ada. Kita semua ikut jejak itu. Sepanjang jalan kita hanya lihat kiri kanan pohon korma. Pohon korma itu persis seperti di Indonesia apa itu kebun sawit, pohon sawit. Buahnya tapi bukan sawit, buahnya korma itu. Persis, cuma daunnya agak kecil. Tapi bentuknya seperti sawit.
Jadi saya bersyukur. Saya mimpi juga gak kepikir seperti firman ini. Tetapi itulah firman Tuhan 1 Korintus pasal 2 ayat 9 ini, ayat ini. Jadi apa yang kita alam seperti Tuhan siapkan terbaik bagi kita. Ya malam ini bisa bersaksi ke sini bukan kebetul. Tapi ada yang gak enaknya, tasnya belum ketemu. Nah, itu aja. Itu pas saya juga mau ikut puasa juga. Karena dia mau transit juga mau ke Yerusalem juga. Jadi itulah kesaksi kita berdua sini. Kita bersyukur selalu saya doa ke sini tiap kali Malam ini dapat baju baru juga saya. Jadi saya ke sini tiap kali ya. Saya doa buat anak, penting buat anak, buat keluarga. Saya anak 3, yang 3 laki-laki semua jagoan. Tapi anak perempuan dari mantu saya itu anak perempuan saya itu. Jadi anak saya itu Dani Wijaya, Endi Wijaya, Samuel. Ketiga putra kami hanya doa tiap kali ke sini, sujud doa Tuhan berikan mereka yang hati takut akan Tuhan. Biar mereka ada mesbah keluarga. Mereka ada siang malam merenungkan firman Tuhan. Biar mereka takut akan Tuhan. Hormat pak orang tua, berbakti pak orang tua. Kami merindukan anak-anak kami, keturunan kami adalah ahli waris bagi Bapak Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel. Semua keturunan kami itu yang Mazmur 133, persaudaraan yang rukun, nyanyian darah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon turun ke anak gunung-gunung Sion. Situlah Tuhan memerintah keberkati kehidupanku anak-anak kami. Jadi itu penting doakan anak. Ya Tuhan akan siapkan. Tuhan jerih payah kita ucapkan tuh gak akan sia-sia. Tuhan akan siapkan. Tuhan ajarkan pula Tuhan. Ajarkan jalan orang benar dan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dengan orang berdosa, dan yang tidak duduk dan berkumpul pencemooh. Tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pada musimnya akan berbuah banyak, daunnya tidak layu. Apa saja yang dia berbuat berhasil. Itu tinggi Tuhan. Itu kita genap, Tuhan akan genapi. Itulah kesaksi malam ini. Kita hanya bersyukur. Kita merindukan bukan hanya saya berdua bisa datang ke sana. Ini anugerah Tuhan, berkat kasih karunia Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tapi kami merindukan malam ini semua ikut dengan kesaksian. Boleh kedai Pak makan menikmati korma besok pagi. Kita semua mesti dapat korma. Ya, lagi berkat korma dari Israel menikmati. Kalau saya di tour guide bilang korma ini orang diabetes tidak akan terhalang, terganggu, karena kurma ini beda. Katanya pagi dia boleh makan 2, malam dia bilang bisa makan 2. Jadi gula darahnya tidak naik. Istrinya pendeta udah diabetes tinggi, tapi dia makan itu malah dia sehat. Tuhan memberkati. Ini salam saya seperti dia hormat kemuliaannya hanya bagi sang raja kami Allah Israel, Tuhan Yesus Kristus. Ini amin ya. Puji Tuhan. Oke, tepuk tangan buat Pak Bahrul. Terima kasih Pak. Jomblo jangan iri ya. Kita dong. Oke, selanjutnya saya undang Ibu, silakan. Shalom semuanya. Inilah kerinduan saya bisa ikut puasa Ester. Walaupun kita kerinduan cici juga anak. Tapi saya di sini selalu ada mujizat. Anak pertama waktu 2 tahun yang lalu 2020 itu juga kesini puasa Ester, pulangnya dapat pekerjaan. Dan yang Tuhan sediakan pekerjaannya luar biasa. Hari ini pergumulan saya juga untuk anak saya yang kedua. Hari kedua saya udah bilang sama Tuhan, Tuhan, saya jauh-jauh ke sini hanya mau menyerahkan hidup saya, berserah segala pergumulan, apalagi anak saya di sini nggak ada pekerjaan yang sesuai. Tuhan buka jalan. 2 hari kedua, berarti hari ini yang masuk mau nerima dia kerja bukan 1, lebih dari 5. Dia boleh memilih mana yang terbaik, mana yang lebih bagus sesuai dengan yang dia mau untuk masa depan dia.
Terus saya buat nazar sama Tuhan, tapi sudah saya selesaikan semua. Jadi puji Tuhan, besok selesai buka saya langsung mau ke bandara, mohon doanya supaya suhu badan saya nggak naik. Kalau naik saya nggak bisa lewat. Soalnya harus stabil suhu badannya. Jadi saya udah siapin Panadol dulu, nanti selesai buka Panadol, vitamin C, supaya saya nggak ada masalah lah selama balik ke Malaysia. Cukup perjuangan saya, letihnya ya lumayan karena sampai di Penang saya tengah malam. Nah, apalagi pas mau berangkatnya itu juga saya tanya sama suami, tiket mahal, tapi kamu suka cita nggak? Nggak apa-apa, saya suka cita. Oh puji Tuhan. Saya juga minta dukung doa dari Ibu Sherly. Dari 8 juta lebih, Bu, gimana? Doa. Pak Sitorus gembala saya juga doa. Pas mau beli 8 juta lebih, tiba-tiba udah nggak ada. Terus saya buka lagi, jadi 6 juta 40 ribu. Pulang pergi. Saya langsung beli. 10 menit. Saya buka lagi karena saya nggak beli bagasi pulang pergi. Karena Cici minta tolong titip handbody, ya udah saya kira mau beli bagasi. Buka, naik lagi langsung normal. Nah, jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Tujuan saya memang nggak mau beli oleh-oleh apapun. Tujuan saya itu fokus ke Tuhan. Puasa Esther, inilah. Sebenarnya kalau di Penang, suami juga coba kamu puasa aja di rumah. Gak bisa, ntar mau nyapu, mau nyiapin makan kamu. Belum lagi anak yang cewek, saya bilang. Tapi di sini benar-benar fokus dan mujizatnya selalu ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu, luar biasa diberkati. Oke, satu lagi. Oke, Ibunya masuk. Selanjutnya nanti bulan depan ya. Tuhan, salam. Halo. Saudara Kenalin diri yang dulu, Bu. dikasihi Tuhan. Bu Mami kenalin Saya diri akan dulu. menyaksikan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kenalin diri dulu. Untuk bulan kemarin, Kenalan dulu biar semua Saya. kenal anaknya. belum ada yang tahu ya. Belum tahu ya. Saya Peter dari Cilacap, saudara. Saya kalau mau ikut doa puasa, misalnya hari Minggu sore saya berangkat, saya Jumat sore udah berangkat dari rumah, saudara. Luar Karena biasa. apa? Jadi saya bisa istirahat. Ya, anak saya bilang gini, Mi, kalau mau ikut doa puasa tuh jauh-jauh hari harus sudah datang. Karena apa? Mami udah tua. Jadi kalau semalaman nggak tidur itu nggak bisa. Tapi ya puji Tuhan, saya lakukan. Paling 2 hari sebelumnya saya sudah datang ke Tangerang. Ya puji Tuhan. Tuhan menolong saya kemarin. Bulan kemarin kan saya ikut doa di sini, doa puasa ya saudara. Saya pulang hari Rebo sampai rumah anak saya itu Rebo sore. Udah gitu Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya pulang ke Cilacap. Udah pulang ke Cilacap, tiba-tiba saya jam 4 pagi udah nyampe. Tiba-tiba saya sakit, kedinginan, kepalanya pusing. Aduh, saya mau bilang sama satu-satunya hanya Tuhan Yesus yang saya panggil. Tuhan tolong saya sampai siang, nanti saya akan ke dokter. Ya puji Tuhan. Ya setelah gitu saya siang ke adik saya bilang saya antar ke dokter. Saya ke dokter udah 3 hari saudara, minum obat 3 hari ini ada reaksi apa-apa. Terus saya 4 harinya, 5 harinya saya baru dibawa ke rumah sakit. Adik saya bawa ke rumah sakit, anak-anak saya baru saya telepon. Udah gitu anak-anak saya datang tuh bilang begini, Mi, Mami kalau telat sedikit Mami udah mampus. Karena Mami trombosi darahnya udah turun, terus darahnya tinggi sampai 190/100. Tapi puji Tuhan, Mami itu terbantu. Ya puji Tuhan. Saya tidak percaya kepada
kepada dokter, tidak percaya kepada perawat, saya percaya Tuhan Yesus. Kalau memang Tuhan Yesus saya panggil, sekarang ini saya siap. Kalau orang di dalam Tuhan, kalau mati itu untung. Tapi kalau tetangga saya, aku suka bercanda ya, kalau aku mati sekarang mau. Terus tetangga saya bilang, Bu, jangan bilang begitu. Kalau aku besok kalau udah tua baru mau mati. Tapi puji Tuhan. Kalau saya ini bersyukur, saya di rumah sendirian saudara, kadang-kadang sakit. Tetangga saya rukun, kasih makanan, kasih minuman, terus apa yang orang Jawa bilang tuh sayur bening lah ya, kalau sakit kan kasih sayur bening, saya makan. 5 hari saya nggak makan saudara. Terakhir saya mau berangkat ke rumah sakit, tetangga saya kasih bubur susum yang encer itu ya. Saya makan 2 sendok. Karena apa? Mulutnya pahit sekali saudara. Jadi aku cuma minum air hangat. Kalau nggak hangat nggak bisa masuk. Tapi puji Tuhan, ini semua Tuhan yang membuat saya sehat. Sampai sekarang walaupun saya masih lemes, tapi puji Tuhan, Tuhan memberi saya kesehatan. Inilah kesaksian saya. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sedikit saya tambahkan, bukan mampus. Saya tidak pernah bilang orang tua mampus, jadi mami suka gitulah bahasanya gitu ya. Jadi begini, jujur saya juga kaget ya, mami memang tinggal di Jawa itu sendiri, tapi ada pembantu yang pulang hari yang memang saya suruh kalau membersihkan rumah gitu, dan itu pulang hari karena mami nggak mau ditemenin, mami itu merasa masih kuat aja. Saya sih terserah beliau gitu ya, maksudnya dia nggak mau ya nggak apa-apa, yang penting saya bayar nanti semuanya itu sesuai apa yang dikerjakan oleh pembantu. Kalau pembantunya pulang hari mau mingguan mau bulanan saya tetap siap. Nah jadi kaget gitu ya, karena mami itu waktu dari rumah itu sehat walafiat. Mami itu punya hobi ke mall. Jadi kalau di rumah saya, mau di Bandung, mau di rumah saya itu pengennya jalan gitu ya. Jadi kemana harus dibawa ya, ke mall paling kan supaya adem begitu ya. Nah satu kali itu bener-bener baru pulang dari mall ya. Jadi ke mall aja gitu, maunya ke mall ya udah saya antar. Saya bilang mami itu mau dijemput jam 3. Biasa itu sore Bapak Ibu ya, tapi hari itu travelnya mau cepet katanya, mami nomor 1. Nah rupanya baru sampai sekitar jam 2 saya suruh mami makan, lalu siapin bekal untuk di jalan supaya nggak mandek-mandek ke restoran karena takut makanannya sembarangan jajan. Saya udah siapin untuk bekal di rumah juga, saya udah siapin, udah packing di box semuanya. Nah sampailah rupanya itu travel Bapak Ibu, sesudah jemput mami, jemput orang sakit. Nah mami itu nggak bilang. Nah biasa mami di grup keluarga itu mami suka info selalu, puji Tuhan mami udah sampai dengan selamat. Nanti cucu-cucu mantu semua kasih puji Tuhan mami gitu lah respon. Kali ini cuman bilang satu kalimat, mami dingin gitu. Nah dipikir kita dingin apa nih maksudnya. Nah kita rasa ya mami biasa gitu kan pulang gitu. Terus ya dilala saya sibuk, mungkin adik-adik juga sibuk, nggak respon. Biasa kan komunikasi itu nggak pernah kosong gitu ya, selalu tiap hari ada semua komunikasi gitu. Mami suka teleponin baik yang di Taiwan dimanapun dia teleponin satu-satu gitu setiap hari, itu kayak makan obat. Jadi kalau pagi siang malam. Nah kali ini tenang, saya pikir mami banyak kondangan kali ini, mami ini lagi banyak pergi sama teman-teman karena sudah lama, hampir 2 minggu mami ada pergi gitu. Saya pikir kaget, betapa kaget saya. Baru hari Jumat kalau nggak salah saya meeting pulang, tiba-tiba jam berapa itu adik saya udah miss call, ada WhatsApp semua lah. Saya nggak buka HP karena saya baru ada acara. Begitu saya itu mami masuk rumah sakit, saya langsung panik kan, aduh gimana nih tuh. Saya telepon suami, papi gimana ya, mami mau naik travel aja deh, mami pulang ke Jawa. Nanti papi kalau mau nyusul ya nyusul, kalau enggak ya nggak apa-apa, coba tapi saya harus nih. Kemudian saya bilang yaudah saya jemput ke Bandung, dan tapi suami saya bilang nggak usah mami naik travel, saya sekarang on the way dari kantor pulang. Kemudian sampailah di rumah jam 6 sore, kami sudah packing gitu ya, begitu cepat packing asal masukin baju, terus berangkat.
Ya suami mandi, terus saya suapin di mobil biar cepat semua gerak. Kemudian sampai di sana itu nggak tahu gimana ya, Tuhan izinin macetnya dari sini start sampai Bandung aja lebih 5 jam. Sampai Bandung tuh jam 12 malam, kemudian sampai Jawa itu jam setengah 7 pagi kalau nggak salah. Itu mami itu sudah dibawa masuk di ruangan rumah sakit begitu ya. Mami itu udah pucet kayak orang, ya maaf gitu ya, sudah benar-benar pucet tuh, sudah dingin gitu, terus gini tangannya gini apa udah gemeter begitu, pegang aku atau apa udah nggak bisa, gemeter gini mau minum aja udah goyang. Saya tuh udah langsung mana dokter mana apa, saya mau cabut ini, mami mau pergi cari rumah sakit yang lebih itu. Nggak boleh, bapak ibu dibilang nggak apa-apa, sama aja, dideteksi kan udah positif DB dan tifus itu 2 gitu ya. Jadi kemudian adik saya ngotot, enggak dok, suster, pokoknya saya mau ambil mama saya keluar dari rumah sakit ini. Terus dokternya pas visit dia bilang nggak bisa bu, minimal 3 hari ya, karena dia tahu lah cari uang ya, istilah kata begitu. Lalu sampailah akhirnya saya bilang sama suami, nggak bisa nih lama-lama kayak gini, beresin administrasinya, kita bayar, sudah itu kita cari rumah sakit yang lebih bagus lagi. Nih mami udah kayak gini nih, nggak bisa lama-lama, padahal itu baru semalam ya di situ ya. Kemudian saya tunggu dokter visit sekitar di atas jam 8, kemudian dokter datang terus cek darah sekali lagi, tunggu hasil. Kemudian saya udah nggak sempet lagi minta ambulans. Saya bilang saya mau angkut pakai mobil saya bilang saya mau bawa mami ya. Dia bilang cabut infus, padahal infus baru diganti. Nggak apa-apa, saya bilang cabut aja. Saya kemudian jalan dan saya tuh bener-bener pindah satu rumah sakit, udah masuk di UGD nggak cocok, saya bilang cabut lagi. Sampailah satu rumah sakit yang baru dibangun dan itu rumah sakit swasta, kayak Tuhan bawa. Saya ngotot sama suami, nggak di sini, saya bilang satu rumah sakit lagi. Saya bilang suami saya di mana, cari ini rumah sakit ini. Kemudian putar-putar cari, ya namanya saya tidak ada di daerah itu kan, jarang pulang gitu, jadi nggak tahu mana-mana. Tapi saya kemudian cari dan nemu, langsung masuk UGD Bapak Ibu. Waktu UGD udah ada, langsung masuk di sana. Itu Tuhan pakai dokter, suster semua dengan gesit. Adik saya nunggu, saya nggak bisa ngelihat darah dan lain sebagainya ya, dan saya juga nggak tega, pasti saya bakal nangis di dekat mami, jadi nanti mami tambah drop. Jadi saya di luar saya nunggu. Jadi yang masuk suaminya adik ya, ipar sama suami saya gitu ya, sama adik saya yang di Bandung. Kemudian dia tunggu di dalam, begitu cepat dicek semua jantung, ginjal, paru, semuanya. Saya cuma berdoa, saya bilang Tuhan Engkau itu penolong, kasih mami kesempatan ya untuk panjang umur dulu ya. Saya ya sempat saya telepon sama adiknya mami, saya nangis, cuman adik mami bilang gini, tante saya bilang tenang, sabar, kamu nggak usah panik seperti itu. Kalau Tuhan masih kasih panjang umur, pasti Tuhan kasih hidup. Tuhan itu luar biasa. Mungkin 1 jam apa setengah jam ya di UGD itu, di ICU itu, wajah mami udah kembali. Itu Bapak Ibu tahu, itu trombosit sudah di bawah 50, waktu itu tinggal 30-an. Ya secara manusia tuh dokter bilang tuh udah sulit banget, tapi mujizat itu terjadi. Saya tahu bukan karena obat yang masuk ya memang, tetapi itu oleh kasih kuasa Tuhan. Dan saya melihat tangan Tuhan ya, begitu saya udah begitu panik gitu, dokter ambil tindak cepat gitu ya, terus dikasih antibiotik, infusnya yang ini udah pokoknya cepat begitu. Akhirnya ditunggu di UGD udah wajahnya bagus, dia dimasukin di ruang istirahat. Saya tuh lihat mami bisa ketawa, bisa senyum. Mami gimana, udah enakan? Udah, puji Tuhan. Dan saya cuma bilang, mami kalau nggak cepet pertolongannya itu pasti mami sudah lewat. Saya bilang, iya Bapak Ibu bisa kebayang, orang tua yang notabene nggak ada anak, dia hanya dibantu oleh dijaga pembantu dan saudara mami yang nggak tahu harus kemana ya kan, dia yang telepon hubungin kita, tapi kan kita juga nggak tahu rumah sakit mana yang mestinya yang terbaik kan, saya nggak tahu. Tapi Tuhan itu nggak pernah terlambat. Andai saya datang telat sampai di Jawanya sore ya, memang macet Bapak Ibu, dari Bandung sampai Jawa itu macet seperti lebaran macetnya, karena ada kecelakaan bus jatuh 15 meter kedalamannya itu, dan itu panjang, belakang saya ambulan ya, itu macet total. Tapi Tuhan menolong karena suaminya polisi, jadi dia bisa ambil jalur yang
notabene memang harusnya nggak bisa, tapi dia ambil terus kencang begitu dan tidak pernah terlambat ke orang tua. Jadi Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Segala pujian buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan terima kasih melalui pujian. Ini selama 2 hari ini saya dapat pujian, syair pujian ini jumlahnya 13. Nanti saya aransemen sendiri, tapi belum pakai musik. Jumlah semuanya ini kalau bukan kehebatan saya ataupun kepintaran saya, karena anugerah Tuhan ya. Jumlah seluruhnya ini ada 3.000-an saya punya, tapi belum ada yang nyanyikan atau yang mengiringi musik. Ini karena anugerah Tuhan, tiap hari dapat, bukan kehebatan saya. Ini saya ingin menyanyikan melalui pujian. Karya saya sendiri, dinyanyikan sendiri. Awal teman juga ada dinyanyikan. Di YouTube ada dikeluarin, tapi masih pakai gitar. Belum sempurna. Nanti Bapak bisa ikutin, ya Bapak. Belajar aja ini. Dengan kekudusanmu ku menghampirimu, Engkau menguasai seluruh hidupku. Aku dituntun dan aku dipulihkan untuk menjadi pelayanmu yang setia. Dengan kekudusanmu ku menghampirimu, Engkau menguasai seluruh hidupku. Aku dituntun dan aku dipulihkan untuk menjadi pelayanmu yang setia. Betapa banyak yang datang kepadamu, tetapi hanya aku yang dipilih olehmu. Suatu anugerah berkat kemurahan-Mu menjadikan aku berharga di mata-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita menyanyi bersama-sama, kita belajar.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekali lagi terima kasih Bapak Supratman, luar biasa. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih untuk setiap kesaksiannya yang memberkati setiap kita di tempat ini. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Silakan kembali. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tuhan, saya mengucap syukur buat jemaat-jemaat Tuhan yang sudah meresponi dari ibadah hari pertama, sesi 1, sesi 2, dan ketiga. Dan hari ini sesi pertama, sesi kedua, dan sesi terakhir. Saya minta maaf bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ingin bersaksi dibatasi, karena jam 7:30 saya harus masuk Zoom. Jadi saya minta maaf banget, karena saya memang ada tugas dari gereja untuk masuk Zoom jam 7:30 saya harus masuk. Jadi kesaksian dibatasi. Nanti bulan berikut lagi ada kesaksian. Oke, sukacita ya. Yesus memberkati, dan mari kita akhiri dengan doa. Kami mengucap syukur untuk kasih anugerah dan kebaikan Tuhan, pertolongan dan penyertaan Tuhan yang sungguh sangat sempurna dalam kehidupan kami. Di sesi terakhir kami bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Kami dilawat dengan sukacita yang luar biasa. Bahkan ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa, bahwa di tengah-tengah doa puasa ada kuasa dan mujizat Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan, sehingga membuat jemaat-jemaat Tuhan semakin intim dengan Tuhan, semakin mengalami bahwa setiap doa puasa yang kami lakukan di tempat ini tidak satu pun yang sia-sia, tetapi indah semuanya pada waktunya Tuhan. Ada jawaban lepas jawaban yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Diberkati setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Apapun yang menjadi doa dan pergumulan kami imani, kami percaya bahwa Tuhan sedang melakukan perkara yang ajaib luar biasa di tengah-tengah setiap kehidupan kami masing-masing. Diberkati semua tim yang terlibat di dalam pelayanan ini. Jadilah kami di dalam Tuhan tak pernah sia-sia. Dan kalau besok pagi kami akan mengakhirnya pada jam 4 subuh, biar damai sejahtera shalom Tuhan menyertai kami. Diberkati kami sehingga tetap kami bersemangat untuk menutupi doa puasa ini bagi hormat kemuliaan Tuhan. Dan kalau sebentar kami beristirahat, ada kekuatan Tuhan, tangan kanan Tuhan tetap menopang setiap kehidupan kami. Dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih setia daripada Tuhan Yesus dan dalam pertolongan Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Kita terima berkat Tuhan pada malam hari ini. Kita sama-sama katakan amin.